Shalom, selamat malam. Kami mengucapkan selamat malam bagi kita, selamat mengikuti doa malam dari tempat ini. Biarpun kita dari tempat masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kita satukan hati kita, hadirat Allah pun hadir di tengah-tengah doa malam kita malam hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali kami datang bersekutu lewat doa malam kami. Hari ini kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah persekutuan kami dan memberkati setiap kami mengikuti doa malam ini, dan biarlah lewat doa ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, sebab bersama Tuhan kami mendapat kekuatan baru. Di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada dan senantiasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tak pernah
yang musib hidup kami. Apapun kondisi kami ya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri ya Tuhan. Oleh sebab itu besarlah nama-Mu Tuhan, agunglah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. yang layak kami tinggikan, yang layak kami puji ya Tuhan. Kami sudah meninggikan nama Tuhan, yang pujian kami, pengakuan kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Nama-Mu semakin dibesarkan ya Tuhan. Sebentar kami mau satukan hati kami dari tempat kami masing-masing. Kami mau membawa setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menjawab setiap doa-doa kami tepat waktunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Dari tempat kita masing-masing kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan melawat negara kita, bangsa kita dipulihkan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami satukan hati kami sepakat berdoa dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami, Tuhan yang memulihkan bangsa kami lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami. Engkau memulihkan COVID yang ada di negara kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami boleh beraktivitas secara normal ya Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden, setiap menteri yang ada. Tuhan yang memberkati, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kau juga memberkati TNI Polri ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, berikan kekuatan, kemampuan
Tuhan dalam menjaga keamanan di bangsa kami ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat tim medis yang menangani COVID ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan daripadamu ya Tuhan. Kemampuan yang daripadamu Engkau limpahkan atas setiap mereka dan setiap pasien yang terkena COVID ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan ada bagi mereka, mujizat masih ada bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Jadikan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus buat gereja kami di tempat ini, GBI Sokit. Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja kami. Biar gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi sekeliling kami, buat tetangga kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Bapak Yonatan. Tuhan memberkati beliau, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Tangan Tuhan yang ajaib senantiasa memberkati. Hikmat daripada Tuhan Engkau limpahkan atas hamba-Mu ini, kesehatannya Engkau berkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang digembalakan di tempat ini, dimanapun kami berada, tanpa terkecuali. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang melawat, Engkau Allah yang terus menolong, menutup bungkus kemanapun kami melangkah. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami, usaha pekerjaan yang dikelola jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa buat orang tua dari Bapak Antipas yang ada di Jakarta yang mengalami sakit. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-Mu ini, hamba-Mu ini. Pemulihan terjadi atas hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada bagi anak-Mu ini ya Tuhan. Kami akan mendengar Engkau akan menyembuhkan anak-Mu ini tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami, inilah setiap pergumulan kami. Di atas segalanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan bagi setiap kami, dan setiap kami yang mendengar pun. Engkau berkati hati kami, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, hati kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, di rumah masing-masing ataupun di tempat kerja, atau masih di tempat saudara, sanak saudara, kita sama-sama mau belajar sore hari ini. Kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman sore hari ini. Hari-hari ini kita dituntut, hari-hari ini kita diajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita diajar untuk selalu mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hari-hari ini kita diajar untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari tokoh Alkitab Bapak Nuh. Bapak Nuh adalah tokoh Alkitab yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Di Kejadian 6 ayat yang ke-7 sampai 8. Di situ dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar
memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat seseorang hidup bergaul dengan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat seseorang selalu mempunyai waktu untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan pengenalan yang benar akan Tuhan membuat seseorang akan tetap berjalan bersama Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar. Ada 3 hal yang dihasilkan apabila kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, di pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 kita bisa lihat, kita bisa baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di rumah masing-masing, membuka Alkitabnya masing-masing. Kita mau sama-sama dengarkan di Kejadian 6 ayat yang ke-14 sampai 16. Di situ dikatakan, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya." Ayat yang ke-16, "Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas." Bapak Saudara, kita sama-sama mau belajar sore hari ini. Ada 3 hal yang dihasilkan apabila kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yaitu yang pertama, pengenalan yang benar akan Tuhan akan menghasilkan ketaatan. Kita belajar dari Bapak Nuh malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Nuh karena memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, Bapak Nuh taat membuat sebuah bahtera. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, kita baca di kelanjutannya, Bapak Nuh sampai diolok-olok karena Bapak Nuh membuat bahtera di tempat yang kering. Mustahil akan datangnya air bah di tempat itu, mustahil akan adanya banjir di tempat itu. Tapi karena Bapak Nuh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, Bapak Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari-hari ini kita dituntut untuk belajar memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Hari-hari ini kita diharuskan memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita harus menghasilkan buah dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang pertama, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan beroleh ketaatan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing? Apakah setiap hari kita masih tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Berat memang hari-hari ini, situasi kondisi ekonomi pun hari-hari ini sedikit mulai tergoncang. Tapi apakah kita di saat seperti ini kita tidak taat dengan perintah yang Tuhan berikan kepada kita? Contoh kecil, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, apakah kita akan tetap melakukan yang Tuhan perintahkan? Sebagai warga jemaat yang ada dalam wadah GBI Sokit, apakah kita tetap taat melakukan yang Tuhan perintahkan? Di saat situasi kondisi ekonomi saat ini, apakah kita tetap melakukan yang Tuhan ajarkan? Salah satunya, kita memberikan persembahan persepuluhan. Bukan saya yang mengatakan persembahan persepuluhan harus dilakukan, tapi di Alkitab sendiri dikatakan dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sore hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab, Bapak Nuh. Ketika Bapak Nuh di kondisi yang menurut manusia mustahil, membangun sebuah bahtera karena di situ tanah kering, tidak ada tanda-tanda
untuk datangnya air bah atau banjir, Bapak Nuh tetap taat. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah di saat situasi kondisi seperti ini, di tengah-tengah pandemi virus corona seperti ini, kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Saya telah dikatakan, contoh kecilnya, kita tetap memberikan yang terbaik. Di wadah GP Sokit kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 1/10 apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di lingkungan sekitar kita, ketika kita melihat saudara-saudara kita, ada yang tidak mempunyai bahan untuk dimasak dan lain sebagainya, apakah itu kita taat? Walaupun di tempat kita sendiri pun mungkin terbatas, tapi ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita diajar untuk tetap taat, mengasihi sesama kita, untuk memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Sore hari ini, malam hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketaatan kita yang dihasilkan karena kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang dihasilkan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah kita memiliki kesetiaan. Pengenalan yang benar akan menghasilkan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, simak Alkitab Bapak Ibu Saudara di situ di pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dikatakan, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari lamanya Bapak Nuh. Ketika Bapak Nuh ada di dalam bahtera, Bapak Nuh tidak mencoba-coba sedikit pun untuk keluar dari bahtera tersebut, karena di sekeliling bahtera itu semuanya air. Saat ini kita sedang ada di kondisi seperti ini karena memang ya kita sudah melihat bahwa beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan sudah new normal. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam kesetiaan yang dihasilkan karena kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Yang kedua, pengenalan yang benar akan Tuhan menghasilkan kesetiaan. Kesetiaan untuk kita tetap dengar-dengaran dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat kita terlalu banyak menguras tenaga sehingga kita capek. Kita lupa untuk berdoa. Ketika kita sudah benar-benar lelah, kita langsung tidur tanpa kita ingat untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Banyak sekali hari-hari ini. Apakah di tengah-tengah kondisi yang bisa dikatakan kalau anak-anak sekarang itu enak-enaknya, bisa di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin yang bekerja di rumah dan lain sebagainya. Apakah Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini tetap setia untuk mengiring Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Banyak hal saya melihat, tidak sehari dua hari, postingan-postingan dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu Saudara di rumah. Banyak hal, ada yang melakukan kegiatan di dapur, ada yang melakukan kegiatan di luar rumah, mungkin bercocok tanam dan lain sebagainya. Ada yang melakukan kegiatan bersepeda dan lain sebagainya. Tapi apakah kegiatan-kegiatan itu mengurangi waktu persekutuan kita dengan Tuhan, kesetiaan kita dengan Tuhan? Saya harap semua jemaat Sokit tidak ada yang seperti itu. Kita tetap setia mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, kita tetap taat dengan peraturan pemerintah. Kalau saat ini kita harus memakai masker, kita tetap melakukannya. Ketika kita ada di tempat keramaian, kita harus jaga jarak, kita tetap mengikuti rule-nya. Saya yakin ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan menghasilkan yang pertama, ketaatan, dan yang kedua, kita menghasilkan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Bapak Nuh. Bapak Nuh setia selama 150 harinya, air mengenangi samudera raya, air mengenangi bumi. Bapak Nuh di dalam bahtera itu dengan setia menunggu air itu sampai surut.
kita belajar dari Bapakmu tentang kesetiaan sore hari ini. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah tetap setia mengiring Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini. Kita juga tetap taat melakukan di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi yang sedang goyang. Kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Contoh hal kecil tadi di awal saya katakan, karena kita ada dalam wadah GBI Sokit, kita ada dalam wadah gereja ini, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Dan Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ke-12. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara bisa simak di rumah masing-masing. Pasal yang ke-9 ayat 8 sampai 12. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Bapak Nuh dari pasal 9 ayat 8 sampai 12. Pengenalan yang benar akan Tuhan menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Bapak Nuh, ketika Bapak Nuh setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, membuat bahtera di saat situasi kondisi di tengah-tengah lingkungan yang tidak memungkinkan untuk didirikannya sebuah bahtera. Karena memang di tempat itu bisa dikatakan mustahil untuk datangnya air bah, banjir dan lain sebagainya. Bapak Nuh tetap setia, Bapak Nuh tetap taat. Di dalam bahtera Bapak Nuh tetap setia 150 hari lamanya sampai air itu surut. Dan yang ketiga, Bapak Nuh, karena Bapak Nuh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, Bapak Nuh mendapatkan, menghasilkan, mempunyai kemenangan demi kemenangan yang diberikan. Tuhan memberikan perjanjian atas Bapak Nuh. Tuhan memberikan busurnya di awan yang saat ini kita bisa kenal bersama-sama, yaitu pelangi. Dengan Bapak Nuh Tuhan membuat perjanjian bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi menggunakan air bah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita sehari-hari di sini? Di rumah Bapak Ibu Saudara, di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apakah kita tetap mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan di hari-hari ini, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini? Dan ketika Bapak Ibu Saudara tetap memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Pemulihan keluarga Bapak Ibu Saudara pasti akan mendapatkannya. Di saat nanti sudah selesai pandemi ini berakhir, Tuhan juga pasti pulihkan setiap pekerjaan usaha Bapak Ibu Saudara yang kerjakan. Setiap apapun yang dikerjakan Bapak Ibu Saudara pasti Tuhan pulihkan saat kondisi wabah ini selesai, pandemi ini selesai. Miliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang pertama ketaatan, yang kedua kita akan mendapatkan menghasilkan kesetiaan, dan pengenalan yang benar akan Tuhan akan menghasilkan kemenangan demi kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita tetap dengar-dengaran dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap malam GBI Sokit memberikan renungan-renungan. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti dari awal pandemi sampai hari ini, sampai kemarin pun malam masih ada terus. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti dari hari ke hari setiap renungan yang diberikan. Itu bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara, memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki pengenalan yang benar. Dengan cara apapun kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan setiap renungan yang gereja berikan. Setiap hari di share di grup, kita tonton, kita saksikan.
itu dapat membuat kita memiliki pengenalan yang benar. Selain kita juga berdoa pribadi, selain kita juga merenungkan kebenaran firman pribadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, di kamar Bapak Ibu Saudara, di rumah Bapak Ibu Saudara bersama istri, anak, dan lain sebagainya, kita bisa melakukan banyak hal untuk kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi, yang pertama, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita menghasilkan ketaatan. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan menghasilkan kesetiaan, dan pengenalan yang benar akan Tuhan akan menghasilkan kemenangan demi kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami sudah bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami sudah sama-sama belajar dari tokoh Nuh yang memiliki ketaatan, yang memiliki kesetiaan, yang mendapatkan kemenangan demi kemenangan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan malam hari ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Bapa, supaya anak-anak-Mu di tengah situasi kondisi saat ini, mereka tetap memiliki ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun hari-hari ini Tuhan situasi ekonomi sedang goyah, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kami akan tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu di wadah GBI Sokit Tuhan. Mereka semua tetap memiliki kesetiaan untuk mengiring Engkau ya Bapak, seumur hidup mereka, di hari-hari mereka, di tengah situasi kondisi wabah virus pandemi corona saat ini Tuhan. Mereka tetap memiliki kesetiaan untuk datang kepadamu, berdoa membaca firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya tetap memiliki kesetiaan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika anak-anak-Mu, kami semua Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kami, anak-anak-Mu, secara khusus umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang ada di wadah GBI Sokit tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, secara khusus jemaat GBI Sokit dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Inilah seruan doa kami, doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.